Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Febrianisa, nomor NIM 20070161112 dari UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Kali ini saya ingin menyampaikan materi dari mata kuliah Psikologi Perkembangan mengenai perkembangan kognitif dan bahasa pada anak awal. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan apa itu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan anak berpikir dengan penalaran yang semakin canggih seiring dengan bertambahnya usia. Kemampuan kognitif anak juga mengalami perkembangan tahap demi tahap. Secara sederhana, kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks, serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Dengan berkembangnya kemampuan kognitif, anak akan mudah untuk menguasai pengetahuan umum yang lebih luas, sehingga anak mampu melanjutkan fungsinya dengan wajar dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungannya. Teori kognitif juga lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, kognitif berbeda dengan teori behavioristik yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespon terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. Selanjutnya di sini terdapat tahapan bagaimana Piaget membagi anak untuk memahami dunianya, yaitu melalui 4 periode utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring pertambahan usia, yaitu tahap sensori motorik, tahap praoperasional, tahap konkret operasional, dan tahap operasional formal. Yang pertama, tahap sensori motorik. Pada tahap sensori motorik, tahap ini dimulai sejak lahir sampai usia 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensor, seperti melihat dan mendengar, dengan tindakan-tindakan fisik. Dengan berfungsinya alat-alat indera serta kemampuan-kemampuan melakukan gerakan motorik dalam bentuk refleks ini, maka seorang bayi berada dalam keadaan siap untuk mengadakan hubungan dengan dunianya. Nah, Piaget membagi tahap sensori motorik ini dalam 6 periode, yaitu periode 1 penggunaan refleks-refleks, yaitu usia 0-1 bulan. Yang kedua, reaksi sirkuler primer, yaitu usia 1-4 bulan. Yang ketiga, reaksi sirkuler sekunder, yaitu usia 4-10 bulan. Yang ketiga, koordinasi skema-skema sekunder, yaitu usia 0-12 bulan. Yang kelima, reaksi sirkuler tersier, yaitu usia 12-18 bulan. Dan yang terakhir, permulaan berpikir, yaitu usia 18-24 bulan. Lalu yang kedua ada tahap praoperasional. Pada tahap ini, rentan usia yang terjadi yaitu antara 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai melukiskan dunia dengan kata-kata dan simbol. Menurut Piaget, anak-anak prasekolah dapat secara simbolis melukiskan dunia, namun mereka masih belum mampu untuk melaksanakan operasi, yaitu tindakan mental yang diinternalisasikan yang memungkinkan anak-anak melakukan secara mental yang sebelumnya dilakukan secara fisik. Perbedaan tahap ini dengan tahap sebelumnya adalah kemampuan anak mempergunakan simbol. Penggunaan simbol bagi anak pada tahap ini mengalami 5 gejala, yaitu yang pertama, imitasi tidak langsung, yaitu anak mulai menggambarkan sesuatu hal yang dialami atau dilihat yang sekarang bendanya sudah tidak ada lagi. Jadi pemikiran anak sudah tidak dibatasi waktu sekarang dan tidak pula dibatasi oleh tindakan-tindakan indrawi sekarang. Contohnya,
anak dapat bermain kue-kuean sendiri dan bermain pasar-pasaran. Lalu yang kedua ada permainan simbolis, yaitu sifat permainan simbolis ini juga imitatif, yaitu anak mencoba meniru kejadian yang pernah dialami. Contoh, anak perempuan yang bermain dengan bonekanya seakan-akan bonekanya adalah adiknya. Lalu gejala yang ketiga itu menggambar. Pada tahap ini merupakan jembatan antara permainan simbolis dengan gambaran mental. Unsur pada permainan simbolis terletak pada segi kesenangan pada diri anak yang sedang menggambar. Sedangkan unsur gambaran mentalnya terletak pada bagaimana usaha anak untuk memulai meniru sesuatu yang nyata. Contohnya, anak mulai menggambar sesuatu dengan pensil. Lalu gejala yang keempat yaitu gambaran mental. Merupakan penggambaran secara pikiran suatu objek atau pengalaman yang lampau. Gambaran mental anak pada tahap ini kebanyakan statis. Anak masih mempunyai kesalahan yang sistematis dalam menggambarkan kembali gerakan atau transformasi yang ia amati. Contoh yang digunakan pijat adalah deretan 5 kelereng putih dan hitam. Lalu yang terakhir yaitu bahasa ucapan. Anak menggunakan suara atau bahasa sebagai representasi benda atau kejadian. Melalui bahasa, anak dapat berkomunikasi dengan orang lain tentang peristiwa kepada orang lain. Kemudian yang ketiga terdapat tahap konkret operasi, yaitu operasi berpikir konkret. Pada tahap ini rentan usia yang terjadi yaitu 7-11 tahun. Tahap ini dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan yang logis. Nah, pada tahap ini anak juga sudah mengembangkan operasi logis. Proses-proses penting selama tahapan ini adalah yang pertama pengurutan, yaitu kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Contohnya, apabila anak diberi benda berbeda ukuran, mereka dapat mengurutkannya dari benda yang paling besar ke yang paling kecil ataupun sebaliknya. Nah, yang kedua, klasifikasi. Kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, atau karakteristik lain, termasuk gagasan bahwa serangkaian benda-benda dapat menyertakan benda lainnya ke dalam rangkaian tersebut. Anak tidak lagi memiliki keterbatasan logika berupa animisme, yaitu anggapan bahwa semua benda hidup dan berperasaan. Lalu yang ketiga ada decentering, yaitu anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Sebagai contoh, anak tidak lagi menganggap gelas lebar, tapi pendek lebih sedikit isinya dibanding gelas kecil yang tinggi. Lalu yang keempat ada reversibility, yaitu anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah, kemudian kembali ke keadaan awal. Untuk itu, anak dengan cepat menentukan bahwa 4 tambah 4 sama dengan 8, 8 kurang 4 akan sama dengan 4. Lalu yang kelima ada konservasi, yaitu memahami bahwa kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Sebagai contoh, apabila anak diberi gelas yang seukuran dan isinya sama banyak, mereka akan tahu bila air dituangkan ke gelas lain yang ukurannya berbeda, air di gelas itu akan tetap sama banyak dengan isi gelas yang lain. Lalu yang keenam, penglihatan sifat egosentris, yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Sebagai contoh, apabila anak Lalu yang terakhir ada tahap operasi berpikir formal. Tahap operasional formal adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Pada tahap ini, anak yang berusia 11 tahun
dan terus berlanjut sampai dewasa. Karakteristik pada tahap ini diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dalam tahap ini juga seseorang dapat memahami hal-hal seperti bukti logis dan nilai. Nah, dilihat dari faktor biologis, tahapan ini muncul saat pubertas, yaitu saat terjadi berbagai perubahan besar lainnya yang menandai masuknya ke dunia dewasa secara fisiologis, kognitif, penalaran, moral, perkembangan psikoseksual, dan perkembangan sosial. Beberapa orang tidak sepenuhnya mencapai perkembangan sampai tahap ini sehingga ia tidak mempunyai keterampilan berpikir sebagai seorang dewasa dan tetap menggunakan penalaran dari tahap operasional konkret. Pada tahap ini juga remaja telah memiliki kemampuan berpikir sistematis, yaitu bisa memikirkan semua kemungkinan untuk memecahkan suatu persoalan. Sebagai contoh, ketika ada mobil yang ditumpanginya mogok, maka jika penumpangnya adalah seorang anak yang masih dalam tahap operasi berpikir konkret, ia akan berkesimpulan sebagai bensinnya habis. Ia hanya menghubungkan sebab akibat dari satu rangkaian saja. Sebaliknya, apabila remaja yang berada pada tahap berpikir formal, ia akan memikirkan beberapa kemungkinan yang menyebabkan mobil itu mogok. Dengan bisa jadi karena businya mati atau karena platinanya. Lalu yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Di sini faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif yaitu ada dua. Yang pertama gaya pengasuhan dan yang kedua pengaruh lingkungan. Nah, gaya pengasuhan menurut Baumright menekankan terdapat 3 tipe gaya pengasuhan yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak, yaitu yang pertama, gaya pengasuhan otoriter, yang kedua, gaya pengasuhan otoritatif, dan yang ketiga, gaya pengasuhan permisif. Nah, yang pertama, gaya pengasuhan otoriter. Gaya pengasuhan otoriter adalah suatu gaya yang membatasi dan menghukum, yang menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orang tua dan menghormati pekerjaan dan usaha. Orang tua yang otoriter menetapkan batasan-batasan yang tegas dan tidak memberikan peluang pada anak untuk berbicara atau bermusyawarah. Perkembangan kognitif anak juga menjadi kurang optimal karena kurang ada kesempatan untuk mengekspresikan rasa ingin tahu, mengembangkan kreativitas, serta menyelesaikan masalah secara mandiri. Lalu yang kedua, gaya pengasuhan otoritatif, yaitu authoritative parenting, yaitu gaya pengasuhan yang mendorong anak untuk tetap mandiri, tapi menetapkan batas-batas dan pengendalian atas tindakan-tindakan mereka. Orang tua mampu menunjukkan kehangatan dan kasih sayang sekaligus memungkinkan untuk melakukan musyawarah dalam menghadapi persoalan. Pengasuhan otoritatif ini diasosiasikan dengan kompetensi sosial yang baik pada anak. Perkembangan kognitif diprediksikan menjadi lebih optimal karena anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya, kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau problem solving, namun tetap mengetahui norma dan aturan yang berlaku. Nah, lalu yang ketiga, gaya pengasuhan permisi atau permissive parenting. Nah, gaya pengasuhan permisif ini dibagi menjadi dua, yaitu pengasuhan permisif indulgen, yaitu pengasuhan permisif yang merupakan suatu gaya pengasuhan di mana orang tua menjadi sangat terlibat dalam kehidupan anak, tetapi menetapkan sedikit batasan atau kendali terhadap perilaku mereka. Perkembangan kognitif ini menjadi kurang optimal karena tidak mengetahui mana hal yang benar dan mana hal yang kurang benar. Biasanya mereka jarang menaruh hormat pada orang lain, cenderung egois, dan mengalami kesulitan untuk mengendalikan perilaku mereka.
Lalu ada pengasuhan permisif indifferent, yaitu gaya pengasuhan di mana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Mereka berkembang menjadi pribadi yang cenderung liar, kurang mampu mengenal aturan, serta menjadi kurang mampu membangun kemandirian dengan baik. Lalu faktor yang kedua yaitu pengaruh dari lingkungan. Pengaruh dari lingkungan ini merupakan andil yang cukup besar terhadap perkembangan kognitif anak. Nah, lingkungan yang dimaksud dalam hal ini adalah lingkungan di luar rumah atau keluarga. Lingkungan pertama yang berpengaruh adalah sekolah, pengaruh teman sebaya, status sosial ekonomi, peran gender dalam keluarga, dan media massa. Lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kognitif anak adalah lingkungan yang mampu merangsang rasa ingin tahu, kemampuan untuk mengamati, serta menyelesaikan masalah. Lalu yang selanjutnya itu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dalam psikolinguistik diartikan sebagai proses untuk memperoleh bahasa, menyusun tata bahasa dari ucapan-ucapan, memilih ukuran penilaian tata bahasa yang paling tepat dan paling sederhana dari bahasa tersebut. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Sebagai kita tahu bahwa budaya berperan penting dengan menentukan perangkat bahasa yang dibutuhkan dalam kehidupan orang-orang. Anak-anak mengembangkan bahasa selama mereka membangun kemampuan kognitif lain dengan secara aktif memahami apa yang mereka dengar, mencari pola-pola, dan menyusun aturan-aturan. Nah, di sini terdapat tahapan perkembangan bahasa menurut beberapa sumber, yaitu yang pertama tahapan perkembangan bahasa pada anak secara umum, yaitu pertama mengalami reflexive vocalization, yang kedua babbling, yang ketiga lelling, yang keempat echolalia, dan yang terakhir true speech. Nah, pada reflexive vocalization yaitu pada usia 0-3 minggu, bayi akan mengeluarkan suara tangisan yang masih berupa refleks. Jadi bayi menangis bukan karena ia memang ingin menangis, tetapi hal tersebut dilakukan tanpa ia sadari. Lalu yang kedua ada babbling. Pada usia lebih dari 3 minggu, ketika bayi merasa lapar atau tidak nyaman, ia akan mengeluarkan suara tangisan. Berbeda dengan reflexive vocalization yang menangisnya dia refleks tanpa dia sadari. Nah, pada babbling ini tangisan yang dikeluarkan telah dapat dibedakan sesuai dengan keinginan atau perasaan si bayi. Lalu yang ketiga ada lelling. Pada usia 3 minggu sampai 2 bulan mulai terdengar suara-suara namun belum jelas. Bayi mulai dapat mendengar pada usia 2 sampai 6 bulan, sehingga ia mulai dapat mengucapkan kata dengan suku kata yang diulang-ulang seperti baba, mama, papa. Lalu yang keempat ada echolalia. Pada tahap ini, yaitu saat bayi menginjak usia 10 bulan, ia mulai meniru suara-suara yang didengar dari lingkungannya, serta ia juga akan menggunakan ekspresi wajah atau isyarat tangan ketika ia meminta sesuatu. Lalu yang terakhir ada true speech. Bayi mulai dapat berbicara dengan benar. Saat itu usianya sekitar 18 bulan atau biasa disebut batita. Namun pengucapannya pada saat ini belum sempurna seperti orang dewasa atau anak-anak yang sudah umur lebih atau remaja. Lalu selanjutnya tahapan perkembangan bahasa pada anak menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Lanstin. Dia membagi perkembangan bahasa dalam 3 tahap, yaitu tahap pralinguistik pada usia 0 sampai 12 bulan. Yang kedua tahap protolinguistik, yaitu pada usia 12 bulan sampai 2 tahun. Lalu yang ketiga tahap linguistik pada usia 2 sampai 6 tahun atau lebih. Nah, yang pertama tahap pralinguistik. Pada tahap ini, bayi yang berusia 0 sampai 3 bulan memproduksi bunyi yang berasal dari tenggorokan. Sedangkan pada usia
3-12 bulan, mereka sudah dapat memproduksi bunyi atau suara dengan menggunakan bibir dan langit-langit. Lalu yang kedua, tahap prolinguistik. Pada tahap ini, usia anak yang berumur 12 bulan sampai 2 tahun, mereka sudah mulai mengenal dan mampu menunjukkan anggota tubuh. Adapun jumlah kosakata yang dapat mereka kuasai pada tahapan ini bisa mencapai 200-300 kata. Lalu, tahapan yang ketiga yaitu tahap linguistik. Pada tahap linguistik terjadi pada usia 2-6 tahun atau lebih. Pada tahap ini, anak mulai belajar tata bahasa dan perkembangan kosakata mencapai 3.000 buah. Sedangkan Zoj membagi tahapan perkembangan bahasa anak dari lahir sampai usia 3 tahun dalam 4 stadium, yaitu yang pertama, perkembangan bahasa bayi sebagai komunikasi prelinguistik, yaitu terjadi pada umur 0-3 bulan dari periode lahir sampai akhir tahun pertama. Bayi baru lahir belum bisa menggabungkan elemen bahasa, baik isi, bentuk, dan pemakaian bahasa. Selain belum berkembangnya bentuk bahasa konvensional, kemampuan kognitif bayi juga belum berkembang. Komunikasi lebih bersifat reflektif daripada terencana. Meskipun bayi belum mengerti dan belum bisa mengungkapkan bentuk bahasa konvensional, mereka mengamati dan memproduksi suara dengan cara yang unik. Lalu yang kedua, kata-kata pertama, transisi ke bahasa anak, yaitu terjadi pada umur 3-9 bulan. Salah satu perkembangan bahasa utama milestone adalah pengucapan kata-kata pertama yang terjadi pada akhir tahun pertama, berlanjut sampai 1,5 tahun saat pertumbuhan kosakata berlangsung cepat. Juga tanda dimulainya pembentukan kalimat awal. Berkembangnya kemampuan kognitif, adanya kontrol dan interpretasi emosional di periode ini akan memberi arti pada kata-kata pertama anak. Arti kata-kata pertama mereka dapat merujuk ke benda, orang, tempat, dan kejadian-kejadian di seputar lingkungan anak. Nah, lalu yang ketiga ada perkembangan kosakata yang cepat yang membentuk pembentukan kalimat awal. Pada tahap ini terjadi pada umur 9-18 bulan. Bentuk kata-kata pertama menjadi banyak dan dimulainya produksi kalimat. Perkembangan komprehensif dan produksi kata-kata berlangsung cepat pada sekitar umur 18 bulan. Anak mulai bisa menggabungkan kata benda dengan kata kerja yang kemudian menghasilkan sebuah kalimat. Melalui interaksinya dengan orang dewasa, anak mulai belajar mengkonsolidasikan isi, bentuk, dan pemakaian bahasa dalam percakapannya. Dengan semakin berkembangnya kognisi dan pengalaman, anak mulai bisa berbicara memakai kata-kata yang tersimpan dalam memorinya. Lalu, pada tahap yang keempat, yang terakhir yaitu dari percakapan bayi menjadi registrasi anak prasekolah yang menyerupai orang dewasa. Pada tahap ini terjadi pada usia 18-36 bulan. Anak dengan mobilitas yang mulai meningkat memiliki akses ke jaringan sosial yang lebih luas dan perkembangan kognitif mereka semakin dalam. Anak mulai berpikir konseptual, mengkategorikan benda, orang, dan peristiwa, serta dapat menyelesaikan masalah fisik. Lalu yang selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi anak dalam berbahasa. Di sini terdapat 3 faktor, yaitu yang pertama evolusi biologi. Evolusi biologi menjadi salah satu landasan perkembangan bahasa. Mereka meyakini bahwa evolusi biologi membentuk manusia menjadi manusia linguistik. Noam Chomsky meyakini bahwa manusia terikat secara biologis untuk mempelajari bahasa pada suatu waktu tertentu dan dengan cara tertentu. Ia menegaskan juga bahwa setiap anak mempunyai language acquisition device atau LAD, yaitu kemampuan alamiah anak untuk berbahasa. Nah, pada tahun awal masa anak-anak merupakan periode yang penting untuk belajar bahasa. Jika pengenalan bahasa tidak terjadi sebelum masa remaja,
maka ketidakmampuan dalam menggunakan tata bahasa yang baik akan dialami seumur hidup. Nah, lalu yang kedua ada faktor kognitif. Para ahli kognitif menegaskan bahwa kemampuan anak berbahasa tergantung pada kematangan kognitifnya. Tahap awal perkembangan intelektual anak terjadi dari lahir sampai berumur 2 tahun. Pada masa itu, anak mengenal dunianya melalui sensasi yang didapat dari inderanya dan membentuk persepsi mereka akan segala hal yang berada di luar dirinya. Misalnya sapaan lembut dari ibu atau ayah ia dengar dan belayan halus ia rasakan. Kedua hal ini membentuk suatu simbol dalam proses mental anak. Lalu yang terakhir ada lingkungan luar. Perkembangan bahasa seorang anak itu tergantung dari lingkungannya juga. Pada umumnya, anak diperkenalkan bahasa sejak awal perkembangan mereka. Salah satunya yaitu disebut mothers, yaitu bagaimana cara ibu atau orang dewasa memperkenalkan bahasa kepada sang anak. Anak belajar bahasa melalui proses imitasi dan perulangan dari orang-orang yang ada dari sekitarnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.